Nggih. Ini enaknya biar saya bisa lihat pesertanya. Saya ingin mencoba, pesertanya mencoba dulu. Saya coba dari peserta nomor satu dulu, nggih. Mbak, jangan A deh. Dari bawah. Mbak Zakia Purota Ayun. Ada Mbak Zakia? Nggih, Bu. Masih di mute, Mbak. Suaranya masih di mute. Nggih, Nah, Bu. oke. Mohon maaf. Nah, monggo dicoba, Mbak. Seorang neonatus telah lahir di puskesmas secara normal 6 jam lalu. Terjadi kelamin perempuan dengan berat badan 3.400 dan panjang 50. Rencana akan pulang setelah kunjungan administrasi selesai. Bidan merencanakan akan kunjungan KN1 di rumah. Kapan sebaiknya kunjungan dilakukan? Oke, kapan, Mbak Zakia? KN1 itu 6 sampai 48 jam Bu, setelah bayi lahir. 6 sampai 44 jam. 48 jam, oke, betul. Ada berapa KN, Mbak? Kalau misalnya di kunjungan neonatus itu. KN-nya ada 3 Ibu. Ada KN tiga. 1 itu 6 sampai 6 sampai 48. 48, ya. KN 2 itu 3 sampai 7. KN 3 sampai 3 itu 7, 8 sampai 28. 8 sampai 28. Oke. Sama nggak dengan KF, Mbak? KF itu Kalau KF apa, Ibu Mbak? ya Bu ya. Ya, kalau KF apa, Mbak? KF itu untuk ibu nifasnya Bu. Untuk ibu nifasnya, betul, sangat betul. Berapa kali kalau KF? KF itu KF 1 itu sama 6 sampai 48 jam, KF 2 4 sampai Ada 28 berapa kali hari, KF kalau KF-nya? Kalau KN kan ada 3. Kalau KF minimal ada berapa? ada 4 ya Bu. Ada 4 kali. Oke, sip. Terima kasih Mbak Zakia, bagus sekali. Jadi memang benar bahwa kalau KN itu ada 3 ya. KN1 itu sampai 48 jam. Kemudian KN2 itu adalah 3 sampai 7 hari. Dan KN3 itu adalah 8 sampai 28 hari. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 2 nih. Ini sama dengan yang tadi. Sudah saya lanjut saja. Kemudian Mbak siapa ya? Mbak Yatmiatin. Mbak Yatmiatin. Ada Yatmiatin. Nggih, Bu. Oke. Soal nomor 3. Seorang bidan melakukan kunjungan neonatus yang kedua di rumah untuk melakukan pemeriksaan fisik. Apakah tujuan pemeriksaan fisik neonatus yang kedua tersebut? A. Menilai gangguan adaptasi. B. Membuat keputusan rawat gabung. C. Menentukan pemeriksaan yang terlewat di pemeriksaan pertama. D. Menemukan kelainan penyakit yang didapat di rumah sakit. E. Memeriksa kelainan yang belum hilang. Ini hari ke menilai gangguan adaptasi, Bu. Menilai gangguan adaptasi. Kalau adaptasi itu harusnya yang kedua apa yang pertama itu? Oke, pripun, Bu? Kurang dengar, Bu. Kalau menilai gangguan adaptasi harusnya pada pertemuan pertama atau pada KN kedua. Pertama.
harusnya pertama, nggih. Nah, ini pertanyaannya adalah kunjungan neonatus yang kedua. Yang C, menemukan pemeriksaan yang terlewat dari pemeriksaan pertama. Betul, Bu. Jadi kalau kita memilih yang A, menilai gangguan adaptasi, Itu ini untuk lebih yang tepat kalau misalnya pada kunjungan neonatus pertama jadi adaptasi karena dia baru keluar ya dari dalam rahim untuk beradaptasi ke lingkungan barunya. Dan terima kasih G. Bu Yatmiatin. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Warda Aulia. Bu Warda adakah? Bu Warda ada? Bu Warda tidak ada. Dilanjutkan dengan Bu Titin Nur Alfiana. Monggo Bu Titin. Oke. Dan dari selanjutnya tenaga kesehatan atau bidan melakukan pemeriksaan fisik neonatus tersebut dalam batas normal. Namun penampakan titik kulit di daerah tumbul sakral dan bokong tampak biru kelabu. Apakah nama penampilan fisik tersebut? Kalau nggak salah, Mongolian spot. Mongolian spot. Ya, betul sekali, Bu. Kalau varicocele itu seperti apa, Bu? Itu lemak. Lemak. Oke, betul ya. Oke. Yang fisiologis gadis itu apa deh, Bu? Kuning, Bu. Jadi dia Oh, kuning, tapi dia masih yang normal, ngoten nggih. Ya, untuk kasus-kasus yang fisiologis, ngoten nggih. Ada juga yang patologis kan, nggih. Kalau misalnya dia apa? Terus ikterus patologis. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Benar sekali. Kita lanjutkan dengan nomor 5, nggih. Nomor 5 itu siapa ya? Tadi Ibu Sulistiorini ada? Ibu Sulistiorini ada? Bu. Oke, Sulistiorini. Ibu. Nggih. Ibu pangapunten saged agengaken Ibu mboten ketinggal karena saya pakai HP. Oh, ngoten. Karena di Saya luar bacakan ngoten, Bu. perjalanan ini konsep itu nomor Bapak saya nunggu. Nggih. Seorang perempuan telah melahirkan 6 jam yang lalu secara normal neonatus berjenis kelamin perempuan dengan 2.500 gram dan tinggi badan 48 cm dan belum mampu menetek secara adekuat. Hasil pemeriksaan lain dalam batas normal. Berapakah lama yang diperlukan neonatus? Harus dapat mengeluarkan mekonium. Kalau tidak salah, Ibu 24 jam.
Kok Oke, lupa saya, Bu? oke, betul Mohon maaf. sekali. Oke, kalau 2.500 gram itu normal napa mboten, Bu? Normal, Ibu. Normal, Bu. Ya, tidak perlu perawatan lain berarti nggih. Nggih. Oke, baik. Kalau saya rubah ininya ya, Bu ya. Kalau misalnya berat badannya ini kurang dari 2.500 Bu. Dia kategorinya normal apa mboten? Tidak normal, Bu. Berat badannya nanti Kategori dilihat apa, Bu? dari usia kehamilannya dulu. Kalau kehamilannya dia term tergolong ke KMK ya, kemungkinan KMK, IGA. betul. Kalau Tapi dia kalau usia kehamilannya kurang dari 38 minggu berarti dia masuk prematur, Ibu. suprematur, siap. Oke, terima kasih. Untuk mengecek dia prematur atau tidak, kalau misalnya bayi sudah lahir, nggih, Ibu, kita bisa menggunakan apa, Bu? Skor. Dan balap skor, balap Menggunakan skor. mengetahui Balance score, nggih. balance score. Oke, Nggih. terima kasih. Siap, bagus sekali jawabannya. Kita lanjutkan ya Ibu. Nggih. Dengan Mbak siapa ya selanjutnya ya? Mbak Rusmiati ada? Ibu Rusmiati. Ibu Rusmiati ada? Waktu berapa? Kalau sanggup Tidak ada nggih. Lanjut lagi aja ya. Ke Ibu Rosa Eka Meliana. Ada Bu Rosa? Barat Bu Rosa hadir? Tidak ada sepertinya. Kita lanjut saja ke Ibu Reni Sumanti. Baik, Ibu, seorang neonatus usia 3 jam berjenis kelamin laki-laki lahir secara normal dengan berat badan 3.000 gram dan panjang badan 50 cm. Sekarang sudah dilakukan pemeriksaan fisik pengukuran sirkumferensia fronto-occipito. Berapakah ukuran normal sirkumferensia fronto-occipito? 34 cm, Bu. Betul Atau sekali. bagaimana? Betul sekali jawabannya, Bu. Fronto occipito itu dari mana ke mana, Bu? Occipito itu diameter occipito frontalis Sirkumferensia, dinamakan sirkumferensia berarti lingkaran, Bu. Fronto lingkaran. occipito. Jadi lingkaran yang mana yang kita ukur? Mulai dari mana sampai mana, Bu? Frontalis Bagian atas alis. Dari bagian Bagian atas frontalis alis atau melewati bagian bagi atas telinga. sampai ke Sampai ke occiput, ngeten nggih? occiput, Bu, Iya, melingkar. betul. Kalau pertanyaannya adalah sirkumferensia berarti adalah lingkaran. Tapi kalau Lingkar. misalnya diminta berapa diameter fronto occipito, berapa jawabannya, Bu? Garis tengah. Ya, garis tengah. Berarti kalau Garis diminta tengah. diameter berarti kan garis tengah. Berapa garis tengahnya, Bu, biasanya kalau fronto occipito secara normal? 33, Bu. Berapa, Bu? 33 garisnya. Diameternya. Diameter garis tengah. Normalnya lingkar. Diameternya 11,5 kalau fronto occipito. Oke. Kalau di situ ada jawaban 32, itu jawaban untuk sirkumferensi apa, Ibu? Lingkaran apa yang eh, ukurannya adalah 32 cm, normalnya adalah 32 cm. Circunferencia suboccipito pragmatica.
oksipitobregmatica. Ya, betul sekali. Dengan diameter, berapa Bu diameternya kalau misalnya sirkumferensia suboccipitobregmatica? Ukuran diameternya adalah 9 sampai 9,5. 10. Oke. Ya, Di kalau mau ada. Oke, kita lanjutkan ya, Bu. Kalau sirkumferensia mento occipito itu dari mana ke mana, nggih, Bu? Mungkin ada yang tahu? Mento occipito. dagu. Dagu, Minto itu betul. dagu. Dagu ke occiput, Saya nggih, ke Bu. oksipit Oke, ya. lingkaran ini ya. Ya, berapa, Bu, ukuran normalnya? Lupa. Ukuran normalnya adalah 35. 35. Oke. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan ini dirubah Dihafalkan. berapa ukuran sirkumferensiamento occipito, berarti jawabannya adalah 35. Tapi kalau sirkumferensia fronto occipito, maka jawabannya adalah 34. Betul nggih? Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Siapa ya? Ibu siapa? Ibu Suci. Ibu Suci Dwi Permoni. Ada Ibu Suci? Baik, tidak ada. Izin ada, Bu. Oh, ada. Monggo, Ibu, kalau ada. Seorang bayi lahir secara seksil sesaria 2 jam yang lalu dari seorang ibu menderita hepatitis B. Sekarang belum dilakukan imunisasi HB0. Apa tindakan yang dilakukan untuk bayi tersebut? Oke. Jawaban yang benar adalah C, ya, Bu. Segera beri suntikan C. HBG Betul, ya. sebelum 12 Segera jam. diberikan suntikan HBIG, HBIG. hepatitis B imunoglobulin. Jadi dia harus dapat imunoglobulinnya terlebih dahulu ya, Bu, sebelum 12 jam. Untuk meminimalisir resiko tertular. Kalau misalnya pertanyaannya dirubah, misalnya seorang bayi lahir dari secara seksio sesaria dari ibu yang menderita HIV/AIDS. Untuk pelaksanaan penata laksanaan menyusuinya, pripun? Apakah bayinya boleh disusui? Jawabannya pripun? Ini agak membingungkan ya. Ada Uh, agak kan? kalau sudah minum ART itu boleh. Boleh, nggih, betul. Ya. Kalau tidak minum ARV, kalau tidak minum ARV, Bu, tidak boleh disusui, Bu. Terima kasih ya, Bu, ya. Mohon maaf, Ibu izin menjawab. Saya pernah ikut pelatihan itu kalau Ibu HIV itu boleh satu pilihan ya, Bu. Kalau memang mau ASI full, tapi kalau mau sufor full. Tidak boleh dikombinasi antara ASI dan sufor. Tidak memandang CD4-nya, ngaten Ibu. Oke, sangat betul Ibu. Sebentar ya, ini saya diganti posisi ke ruangan. Isi ya, non, isi. Ya, permisi.
Tantar, saya masuk ruangan dulu. Aduh, alhamdulillah. Oke, saya sudah di ruangan, tapi kok petang ya? Tunggu. Manakah lampunya? Agak remang-remang. Nggak apa-apa ya, Bu, agak remang-remang ya. Agak Ibu remang-remang. tidak apa-apa. Ibu nggak apa-apa, Bu. Oke, Aduh, sangat gimana? betul tadi. Apa namanya? Yang dikatakan tadi oleh Bu siapa tadi ya, yang memberikan masukan. Jadi kalau misalnya ibunya HIV/AIDS, harus dilihat dulu apakah ibunya sebelumnya sudah dapat ARV atau tidak. Kalau misalnya dia sudah dapat ARV, maka ada dua pilihan, boleh menyusui atau pakai susu formula. Misalnya mau menyusui, maka tidak boleh dicampur-campur. Kalau misalnya susu formula, ya susu formula, menyusui ASI, ya menyusui ASI saja. Tapi khusus di daerah penelitian ini, Bu, ya, hasil penelitian, untuk daerah-daerah dengan tingkat ekonomi yang rendah, itu memang dianjurkannya adalah ASI saja. Kenapa? Kalau misalnya sulfur itu takutnya pemberiannya juga tidak adekuat, teman-teman. Jadi ditakutkannya tambah lebih parah lagi nanti hasilnya. Ngoten nggih, Ibu-ibu. Terima kasih. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ibu siapa ya enaknya? Ibu Titin. Ada Ibu Titin? Ibu Titin ada Kak? Tidak ada? Kita lanjut ke yang lain saja. Monggo Ibu Sulastri. Ibu Sulastri ada? Tidak ada juga. Lanjut saja ke Ibu Safira. Ada Ibu Safira? Mbak Safira ada? Iya, Bu. Oke, monggo Mbak Safira. Dicoba dijawab untuk soal yang nomor 8 ini. Monggo, Mbak Safira. Ini Bu, seorang Oke. bayi perempuan usia 6 jam lahir secara spontan normal dengan berat badan 3.200 gram dan panjang badan 50 cm, sedang dilakukan pemeriksaan primitif. Berapakah usia bayi saat refleks primitif akan menghilang secara fisiologis? Usia 6 bulan, Bu. Usia 6 bulan. Yang disebut dengan refleks primitif itu apa nggih, Mbak Safira? Refleks primitif gerakan otomatis Ibu yang terjadi pada bayi baru lahir. Ya, betul. Yang biasanya ada pada bayi lahir. Contohnya apa, Mbak? Contohnya seperti refleks menghisap, Refleks refleks menghisap, mencari, refleks mencari. Mencari apa, Mbak? mencari saat dilakukan saking itu Bu, refleks mencari. Oke. Terus ada lagi? Refleks rotting, Ya, refleks rooting, swallowing, refleks ya, mengendam. Babinski. Ya, betul. Oke.
Sekarang lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini tadi beberapa refleks primitif yang disebutkan oleh siapa tadi? Mbak Safira, nggih. Monggo dengan siapa ya? Dengan Bu Reni. Ada Bu Reni. Iya Bu, tadi sudah, tapi nggak apa-apa lagi. Oh, tadi sudah. Yang lain saja Bu Reni. Siap, biar saya juga kebagian Bu. Ya Dengan Bu. Ibu Ratika ada. Ratika Prabawati. Ibu Ratika Prabawati adakah? Iya. Seorang bayi usia 4 jam akan dilakukan pemeriksaan refleks primitif, yaitu dengan meletakkan tangan lidah di telapak tangan bayi dan ada genggaman yang kuat. Tidak ada. Oke, yang lain saja. Ibu Ya siapa? Bu, sudah Oh, dibaca loh. ada. Monggo, monggo. Monggo Ibu. Ya, Monggo seorang dicoba Bu. Boten dengar Bu. Insya Allah gampang. Seorang bayi usia 4 jam akan dilakukan pemeriksaan refleks primitif, yaitu dengan meletakkan tangan lidah di telapak tangan bayi Sorry. dan ada genggaman yang kuat. Apakah nama refleks genggaman ini? Refleks Apa nama refleksnya Ibu? refleks Bu, bukan. Refleks Moro. Palmar grasping itu. Palmar grasping, ya grasping. betul. Palmar grasping atau menggenggamnya Bu ya. Grasping itu menggenggam ya. Kalau refleks Moro apa nggih Bu? Kaget Bu bayinya. Ya, refleks Terkejut, kaget. keras, kaget. Betul, refleks kaget. Mari kita lanjutkan ke refleks selanjutnya. Kalau yang ini Bu, Refleks sedang diperiksa plantar. refleks apa Ibu? Refleks plantar itu apa ya Bu? Refleks Plantar. jari-jarinya akan mengembang. Refleks Mas, ini gimana cara melakukannya? Mas Fendi. Sebentar ya, lampunya gelap. Refleks apa tadi, Bu? Refleks plantar. Ada yang punya jawaban lain, Ibu-ibu? Babinski Bu. Babinski. Ya, hampir sama ini ya. Jadi kadang kebalik-balik. Babinski sama plantar. Ya. Oke, siap. Selanjutnya. Dengan Ibu siapa ya? Ibu Milati Hanifa ada? Ada Bu. Oke, monggo Bu. Seorang ibu sedang membawa bayinya usia 5 hari ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi HB0. Karena sewaktu lahir belum mendapatkan imunisasi HB0, kapan sebaiknya rentan usia bayi mendapatkan pemberian imunisasi HB0? A. Segera setelah lahir. Dalam Bu. Segera setelah lahir. Rentan usianya 0 sampai 7 hari. Iya, 0 sampai 7 hari. Ya, walaupun pemberiannya kadang-kadang kita kerjakan segera setelah lahir, tapi dia rentang usia yang boleh mendapatkan HB0 itu adalah 0 sampai 7 hari. Ngeten nggih? Ya, hampir tertipu. Hampir tertipu. Oke, siap. Selanjutnya Ibu di nomor 12 dengan Ibu Fitriani ada? Ibu Fitriani ada? Kalau tidak ada, Bu Nurdina Elviana. Iya Bu, permisi. Oke, monggo Bu.
Seorang bayi baru lahir dilahirkan secara normal 1 jam yang lalu oleh ibu dan ditolong oleh bidan di sebuah puskesmas. IMD berhasil pada menit ke-40. Sekarang akan diberikan suntikan HB0 dengan dosis 0,5 mili secara IM. Pada paha bagian mana suntikan tersebut yang akan diberikan? Nggih, jawabannya pripun, Bu? Sebelah kanan anterolateral. Kanan anterolateral. Nggih, betul. Siap. Terima kasih. Kita lanjutkan, nggih. Nomor 13, nggih. Monggo Bu, hati-hati. Siap. Dengan Ibu siapa ya? Bu Tarisa. Ada Bu Tarisa? Nggih, Ibu. Oke, monggo Bu Tarisa. Seorang bayi usia 28 hari dibawa ibunya ke posyandu untuk memeriksakan pertumbuhan dan perkembangan serta mendapatkan imunisasi BCG. Berapakah dosis pemberian vaksin BCG? B. 0,05 cc. 0,05 cc. Dosis pemberiannya adalah 0,05 cc dengan rute pemberian? Rute pemberian IC. IC itu di mana ya, Ibu? IC itu intrakutan, Bu, di bawah kulit. Di bawah kulit, siap. Oke, terima kasih. Sudah bagus jawabannya. Kita lanjutkan di nomor 14 dengan Ibu siapa ya? Ibu Sunarsih. Ada Ibu Sunarsih? Iya, Ibu. Nggih. Monggo Bu Sunarsih. Terima kasih. Seorang bayi usia 20 hari dibawa ibunya ke Poskesdes untuk mendapatkan imunisasi BCG. Apakah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi BCG? Jawabannya adalah A, Ibu, tuberkulosis. Betul, tuberkulosis. Kalau kita mau mencegah poliomielitis, kita menggunakan imunisasi apa, Ibu? Imunisasi tetes OPV polio dan IPV. Ya, dan IPV. Ya, kalau tetanus? DPT. Selain DPT? TTD. Ada TT, ada TD. Iya, betul. Kalau difteri, Bu? DPT. DPT ya. Pentabio. Pentabio. Atau pentabio juga bisa ya. Pertusis juga sama, satu paket. Oke, baik Ibu, kita lanjutkan dengan soal berikutnya dengan Ibu Radian Mustika. Monggo, Ibu Radian. Seorang bayi usia 7 hari dibawa ibunya ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi BCG. Di manakah normal akan dilakukan imunisasi BCG? Kanan atas, Bu. Lengan kanan atas. Lengan kanan atas, oke. Lengan kanan atas, siap. Betul sekali, Ibu. Kita lanjutkan, ya. Sebentar. Saya tanya lagi aja. Kalau imunisasi ada yang dibokong tidak, Ibu? Tidak. Bayi tidak. Kalau bayi tidak ya, tapi kalau ibu hamil ada, ngoten nggih. Ibu hamil ada. Oke. Kita lanjutkan di soal nomor 16 ya dengan Ibu Puji Astuti. Seorang bayi dibawa orang tuanya ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi inaktif poliomielitis vaksin atau IPV. Kapan sebaiknya IPV tersebut diberikan? Nggih. IPV pertama nggih, Bu, maksudnya itu. Sebaiknya kapan, Bu? Kalau sesuai dengan jadwal IPV pertama itu kapan, Bu? 6 bulan, Bu. IPV pertama 4 bulan. 4 bulan ya. IPV kedua baru 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau yang pertama di usia 4 bulan, yang kedua di usia 6 bulan. 6 bulan. Apa 9 ya?
4 dan 6, Bu. Ininya. 4 dan 9. Iya kok 6. 4 dan Biasanya 9. bareng sama apa? Sama Nggih, campak. dengan campak ya. IPV kedua adalah di 9 bulan. Oke. Sekarang banyak ya Bu ya jenis-jenis apa namanya vaksin yang harus diberikan kepada bayi dan balita, ngoten nggih. Saya kebetulan punya anak kecil jadi agak rempong. Kalau dulu kan hanya sedikit ya, hanya 5 imunisasi dasar. Sekarang sudah banyak sekali. Jadwalnya penuh. Oke, selanjutnya nomor 17 dengan Ibu Indahwati ada. Oh, ya. Aku lupa taruh sini. Besok lupa ke sana. Pokok mau segenap aja buat perubahan kayak gini. Lainnya tuh kayak kok betul-betul oke kita. Terima kasih. Oke, Ibu siapa tadi ya? Ibu Indahwati ada? Monggo Ibu Indahwati. Ada Ibu Indahwati? Kalau tidak ada, dilanjutkan ke Ibu Dewi Safaria. Jam 6.44 dari kita. Apanya? Vaksin. Punya bos. Bisa bos. Monggo. Ada? Mbak Dewinya ada? Kalau tidak ada, diganti Ibu Amanda. Ibu Amanda Priscilia. Baik, Bu. Terima kasih. Jim, seorang bayi usia 9 bulan, 12 jam yang lalu telah mendapatkan salah satu imunisasi dasar. Datang lagi ke puskesmas dengan keluhan bayi, panas tinggi dan kejang. Obat penurun panas telah diberikan, namun suhu tubuh telah tetap di atas 38 derajat Celcius. Sebelum diimunisasi, bayi sedang malas minum dan rewel, dan malam hari sebelumnya imunisasi sempat panas badannya. Kemungkinan bayi menderita KIPI. Kategori apakah? Jawabannya mungkin C, Bu. Reaksi terkait kekeliruan prosedur imunisasi. Karena sebelum diimunisasi, bayi sempat panas. Oke. Ada lain? Pendapat lain, Bu? Ada pendapat lain, Ibu? Koinsidensi, nggih betul. Yang benar jawabannya adalah koinsidensi. Jadi apa namanya kemungkinan bayi ini menderita KIPI bersamaan dengan penyakit lain. Makanya itu Bu, kalau misalnya kita mau memberikan imunisasi, anamnesa kita juga harus ini ya, harus benar dan harus meyakinkan bahwa bayi yang akan diimunisasi ini adalah dalam kondisi yang fit, yang prima. Kalau dia masih ada sakit dan rewel, sebaiknya ditunda dulu dan di reschedule untuk imunisasinya. Sehingga kita meminimalkan terjadinya KIPI, ngoten nggih. KIPI untuk reaksi koinsidensi.
Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan dengan nomor 18 dengan Ibu Wahyu Fitri. Seorang bayi lahir dicurigai terkena hipotiroid kongenital. Tenaga kesehatan merencanakan akan melakukan pengambilan sampel darah. Waktu yang tepat dalam pengambilan darah yaitu D. 48 sampai dengan 72 jam bayi baru lahir. Ya, betul. Waktunya adalah 48 sampai 72 jam setelah bayi baru lahir, ya, untuk yang SHK. Oke, selanjutnya dengan Ibu Pipit Suprapti. Ada, Bu? Ibu Pipit ada? Kalau tidak ada diganti Ibu Lulu Febrianti. Ibu Lulu Febrianti ada? Ada, Bu. Mau Oke, pulang. Ibu Lulu. Terima kasih masih bersama. Maaf ya, Bu. Enggak, nggak apa-apa, Bu. Ini memang udah Parkiran. sore memang, Bu. Iya. Oke, Di kantor tinggal sendirian. Nggih. Nggih. Saya juga, Bu, kayaknya yang lain sudah pulang. Nggih, pangapunten. Nggih. Seorang bayi baru lahir usia 6 jam dicurigai beresiko terkena hipotiroid kongenital. Seorang tenaga kesehatan menunda pengambilan darah sampai menunggu waktu yang tepat. Mengapa pengambilan darah tumit harus ditunda sampai batas waktu tertentu? Nggih. Jawabannya? Jujur ya, Bu, saya tidak tahu. Jujur aja, timbang Mungkin ada yang mau bantu ibu-ibu yang lain. Jawabannya Insya Allah A itu. Jawabannya A, nggih, betul. Karena kan ini dicurigai hipotiroid kongenital. Jadi biasanya kadar TSH-nya masih tinggi. Hal itu akan menimbulkan positif palsu. Nanti ngulang lagi, Bu. Jadi daripada nanti ngulang berkali-kali, kasihan kan bayinya juga ditusuk-tusuk ngoten. Secara nanti bayinya ini ya agak serem kalau nusuk bayi memang. Sehingga ditunda dulu ngoten untuk bisa dia turun ngoten ya. Agar tidak memberikan positif palsu tadi. Oh ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Makasih ya, Bu. Maaf ya, Bu. Sami-sami. Karena lama tidak di pelayanan. Siap. Nggih, matur suwun. Selanjutnya mungkin dengan Ibu Nurul Khotimah. Ibu Nurul Khotimah masih ada? Agak susah ini ya, Bu ya. Ada Ibu Nurul Fatimah? Kalau tidak ada, saya ganti dengan Ibu Rabiatul Adawiyah. Ada, Ibu. Oke, monggo Ibu Rabiatul Adawiyah. Dicoba yang soal ini. Oke. Bayi HN usia 20 bulan dibawa oleh ibu ke posyandu untuk dilakukan penimbangan. Bayi HN sudah bisa makan sendiri bila beberapa bulan yang lalu masih sering tumpah, namun saat ini sudah bisa makan sendiri tanpa tumpah. Proses perkembangan bayi HN mengikuti pola perkembangan apa? Oke, jawabannya? Mungkin B, Bu. Tak tahu, Bu. Ini ngarang ini ya.
Ya, yang benar adalah diferensiasi ya, differentiation. Jadi dia perkembangannya itu sudah mengikuti pertumbuhannya, pertambahan ukurannya, dan juga kemampuannya atau fungsinya. Artinya semakin berkembang fungsinya. Jadi dari diferensiasi. Ngoten nggih? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Siap. Monggo untuk soal berikutnya. Ini saya skip saja. Nggak apa-apa tapi ini masih ini boleh. Dengan ibu siapa ya? Ibu Ibu Yasinta ada. Oke, monggo Bu Yasinta. Orang anak perempuan usia 13 tahun mulai mengalami menat sejak 1 hari yang lalu. Bentuk tubuh mulai berubah menjadi orang dewasa, panggul dan payudara mulai terbentuk. Munculnya tanda-tanda di atas termasuk dalam kategori apa? Kategori apa, Bu? Pertumbuhan. Ya, pertumbuhan, ya. Pertumbuhan. Apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan, Bu? Pertumbuhan itu bertambah ukurannya kayak panjang, lebar atau volume itu masuk pertumbuhan, Bu. Ya, Sedangkan betul. perkembangan Kalau perkembangan itu kayak apa ya? Perkembangan itu kayak lebih ke perkembangan otak, terus perkembangan tuh kayak menstruasi itu masuk perkembangan. ya. Perkembangan itu mengarah ke fungsi, ngoten nggih, Bu nggih. Kalau pertumbuhan itu adalah pertambahan sel untuk semua organ, ngoten nggih. Tapi kalau perkembangan adalah fungsinya, pertambahan fungsi, ngoten nggih. Oke. Ya, baik. Kita lanjutkan dengan nomor 22 dengan Ibu siapa ya? Antika Nabila. Ada, Bu? Ibu Nabila ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke Bu Bidan Dewi Safaria. Dewi Safaria. 40 bulan, sudah 1 bulan yang lalu mulai masuk PAUD. Hasil pemeriksaan terakhir status pertumbuhan dan perkembangan normal sesuai usia. Saat sekolah, anak ente sudah tidak harus ditunjuk orang tua. Setiap selesai bermain, alat permainan dikembalikan sendiri ke tempat semula. Perkembangan yang ditunjukkan oleh anak ente termasuk dalam kategori perkembangan mana? A. Sosialisasi dan kemandirian. Betul, sosialisasi kemandirian. Kalau motorik kasar contohnya seperti apa? Mbak. Kalau motorik kasar seperti apa? Berjalan, berlari, Bu. Main bola. Berjalan, berlari. Kalau motorik halus? Robek-robek kertas, mewarnai. Merobek-robek kertas, ya, menggunting, meronceng, ngoten nggih. Terus kalau berbicara? Menirukan suara-suara. Menirukan suara-suara, kemudian merangkai kata, ngoten nggih. Oke, kita lanjutkan dengan 23 dengan Ibu Felicia Arcita Anindita Putri. Ada Ibu Felicia? Ada, Ibu. Oke, monggo. Bayi Uwe usia 3 bulan sudah bisa mengangkat kepala sampai 45 derajat. Melihat dan menatap wajah ibu, mulai mengenali suara ibu, mengeluarkan suara dan membalas tersenyum ketika diajak bicara. Manakah dari perkembangan bayi Uwe yang termasuk dalam kategori motorik kasar? Oke.
Yang mana, Bu? Yang A. Yang mana? A, Ibu. Yang Mengangkat A, kepala G. sampai Mengangkat kepala sampai dengan 45 derajat. Kalau melihat dan menatap ke wajah ibu, masuk kategori apa, Bu? sosialisasi. Sosialisasi. G. Mulai mengenali suara ibu. Mohon maaf Ibu, lupa. Sama ya, sosialisasi ini juga. Kalau mengeluarkan suara berarti adalah apa kalau suara mengeluarkan suara? Berbicara. Kemampuan ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya dengan Ibu Aisyah Rositawati ada? Ibu Aisyah Rositawati ada? Tidak ada? Dilanjutkan dengan Ibu Dian. Ibu Dian ada? Baik, tidak ada. Kami lanjutkan dengan Ibu Ananti Devi. Ibu Ananti Devi ada? Tidak ada juga. Kita lanjutkan dengan Ibu Eni Nurwati. Ya, Ibu ada. Oh, ada. Alhamdulillah. Oke, monggo, Mbak. Disambil Dicoba layani dengan pasien. Oke, pangapunten. Bayi usia 10 bulan sudah mulai belajar berjalan, mampu memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain, menyebut kata mama, papa, mulai senang bermain, cilukba dan bergenggaman tangannya semakin kuat saat memegang sesuatu. Manakah dari perkembangan bayi H yang termasuk dalam kategori motorik halus? Berjalan mampu memindahkan. Motorik halus yang mana, Ibu? Menyebut kata mama dan papa. Itu motorik halus ya, Bu? Mampu memindahkan benda dari satu tangan Iya, ke yang tangan B. lain. Yang B. Yang B. Kalau yang mama papa berarti dia kemampuan berbicara. Berbicara. Oke. Mampu Kalau yang memindahkan berjalan benda dari motorik satu tangan kasar ke ya. tangan yang lain. Oke, betul. Mampu memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain. Jadi motorik halus, oke. Iya. Oke, selanjutnya. Salah jawab. Tidak apa-apa, Bu. Kita belajar bersama, oke? Ya. Ya, siap. Kita lanjutkan dengan soal selanjutnya dengan Ibu Septi ada? Ada Bu Nisa. Oh, nggih, monggo Mbak Septi. Oh, ini Mbak Septi. Nggih, monggo Mbak Septi. Soal nomor 25 nggih, Mbak. Ibu, bidan melakukan kunjungan rumah ke bayi V yang berusia 1 minggu. Dilakukan pengkajian dan didapatkan kesimpulan bayi dalam kondisi sehat. Bidan memberikan HE pada ibu dan keluarga, diantaranya tentang tanda kecukupan ASI. Manakah yang termasuk tanda kecukupan ASI pada bayi V? A, Bu. Jawabnya adalah
Bayi Bayi sering BAB. Nggih. ASI ya. ASI. ASI. Nggih. Sering BAB. Kalau BAB-nya 10 kali, Mbak? Ya. Ya. Apakah misalkan ASI? Diare. Ah iya, kategori diare. Apa yang benar? Berat badan tidak turun. Berat Bayi banyak tidur. Berat badan tidak turun. C. Berat badan tidak turun? Yakin dalam 10 minggu, dalam 1 minggu itu BAK boleh lebih turun dari Ibu. 6 kali sehari. Ya, betul. sehari. BAK-nya lebih dari 6 kali, betul Ibu. Kalau kita pilih bayi sering BAB, karena di situ tidak ada jumlah ya. Jadi nanti kita akan rancu dengan jangan-jangan Ibu bayinya diare ngoten nggih. Jadi jangan memilih sering BAB. Kecuali di situ ada jumlahnya ngoten nggih. Kemudian bayi lebih banyak tidur. Nah, ini dia. Bayi pada 1 minggu pertama memang sering banyak tidur, Bu. Nah, tidak mengindikasikan bahwa dia sudah cukup ASI atau tidak. Karena dia memang masih awal-awal ini ya. Atau bayi yang awal-awal itu satu, sering tidur atau dia tidak suka tidur, rewel. Kalau yang C, berat badan tidak turun. Nah, boleh turun kan kalau dalam 10 hari pertama itu berat badan bayi secara normal boleh turun. Tapi tidak boleh lebih dari 10%. Ngoten nggih? Siap. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Nggak apa-apa. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dengan Mbak siapa ya? Dengan Mbak Elmi Bale. Ada Mbak Elmi Bale. Tadi kayaknya saya lihat. Mbak Elmi Bale. Siap, monggo. Seorang perempuan usia 12 tahun mengalami menarche sejak 1 bulan yang lalu. Manakah data pernyataan di bawah ini yang benar tentang pola pertumbuhan organ reproduksi? Ya. A. Semakin bertambah usia, pertumbuhan semakin pesat. B. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi lebih awal. C. Pertumbuhan melambat pada usia pra-remaja dan pesat saat remaja. D. Pertumbuhan melambat pada usia remaja dan pesat saat pra-remaja. Pertumbuhan maksimal sebelum remaja dan melambat saat dewasa. Oke, yang mana yang benar kira-kira Bu Elmi? Yang semakin bertambah usia, pertumbuhan semakin pesat. Yang A, Ibu, semakin bertambah usia, pertumbuhan semakin bertambah usia, semakin pesat. Yakin? C. Yang C ya Bu ya. Jadi dia sebelum remaja, pra-remaja, dia biasanya ini ya, lambat ngoten. Tapi kalau dia sudah menarche, sudah datang headnya, dia akan cepet sekali ininya. Lebih tinggi, kemudian pertumbuhannya menjadi lebih cepat saat dia sudah remaja. Wah, baterai saya hampir habis. Bentar. Mohon waktu. Dicas dulu. Aduh. Tadi dibuat ujian, jadi nih. Mohon waktu. Izin ibu-ibu, ini kita akhiri di jam berapa, nggih? Saya nggak enak ini. Mohon izin, kita akhiri sebelum maghrib, ngoten nggih? Ya Bu, sebelum maghrib. Iya. Dalam pripun? Setengah 6 ya. Siap. Kita memang tadi terlambat masuknya memang karena tadi ada reschedule lagi ngoten nggih. Nggih pangapunten sangat kalau misalnya nanti nggak sampai 2 jam ngoten nggih Bu. Nggih Bu, nggak apa-apa. Jatah saya 2 jam ngoten katanya. Tapi apalah daya ngoten nggih. Izin nanti soalnya diminta ya Bu.
Boleh, Bu, boleh. Monggo, nanti saya kirim ke mana ya? Ke Mbak Septi atau di sini saja saya share di sini. Nanti saya sharekan di Kirim sini. ke Mbak Septi aja, Bu. Mbak Septi aja, Bu. Siap. Oke. Siap, monggo. Soal selanjutnya dengan Ibu Sri Isniati ada. Bu Sri Isniati. Tidak ada? Ibu Ikrimah. Kayaknya Mbak ini masih imut-imut kayaknya. Ada Mbak Ikrimah? Masih bergabung, Mbak? Izin, Bu. Alhamdulillah masih bergabung. Terima kasih. Monggo. Soal nomor 27 nggih, Mbak. Seorang bayi laki-laki berusia 9 bulan datang ke posyandu untuk dilakukan imunisasi. Hasil pemeriksaan disimpulkan bayi mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai usia dan dapat diberikan imunisasi. Organ apakah yang mengalami proses pertumbuhan paling cepat? Kalau usia 9 bulan mungkin berat badan, tapi kalau untuk organ mungkin tulang. Ada lagi yang lain? Mohon maaf. Otak, Bu. Otak. Betul. Ya, jawaban yang benar adalah otak, Bu ya. Bisa kita bayangkan dari bayi sampai usia dia berapa tadi nih? 10 bulan ya. Berapa bulan ini? Saya ketutup ini nih. 9 bulan. Nah, dari 0 sampai 9 bulan yang paling pesat itu adalah otak. Kalau tulang kan dia hanya beberapa senti saja mungkin ya tambahannya. Tapi kalau otak, dia fungsi otaknya sudah jauh dari dia mulai dari bayi sampai dia 9 bulan. 9 bulan itu kalau secara normal dia sudah bisa merangkai beberapa kata mama, ngoten, kemudian dia berjalan dan sebagainya. Dan itu semua adalah terproses di otak, ngoten. Jadi perkembangannya memang sangat-sangat cepat untuk organ otak dibandingkan dengan organ-organ lainnya, misalnya tulang dan yang lain, ya. Terima kasih atas jawabannya. Sangat bagus sekali. Kita lanjutkan dengan nomor 28 dengan Ibu Nina Usna Solihah. Dengan Mbak kayaknya ini. Mbak Khairunisa Usna Solihah. Masih bergabung? Punten, Mbak Khairunisa lagi ke kamar mandi. Oh, siap. Baik, dilanjutkan dengan Bentar, ininya kursor. Dengan Ibu Mufidatin, Mbak kayaknya. Mbak Mufidatin Masruroh. Ada? Ada, Ibu. Oke, monggo Mbak Mufidatin. Seorang balita perempuan berusia 20 bulan sudah mulai belajar naik turun tangga dan mulai bisa melakukan sesuatu jika diperintah. Kemampuan anak untuk melakukan suatu perintah termasuk dalam kelompok perkembangan apa? Jawabannya Perkembangan apa? bahasa dan bicara, Ibu. Bahasa dan bicara. Kalau dia tidak memahami bahasa yang kita berikan, maka dia tidak akan melakukan perintah sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Ngeten nggih? Sangat bagus sekali Mbaknya. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya dengan Ibu Alvin Nihayatul Islamiyah. Iya, Bu. Oke, monggo. Seorang bayi laki-laki lahir 5 menit yang lalu di rumah sakit secara normal. Hasil pemeriksaan didapatkan bayi mengalami mikrosefal. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya mikrosefali adalah terjadinya infeksi. Infeksi apakah yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan bawaan pada bayi? Yang A mungkin, Bu.
Ya, Infeksi TORCH. infeksi TORCH ya. Jadi hati-hati dengan infeksi TORCH. Biasanya infeksi TORCH ini didapat dari apa ya, Mbak? Kucing. Ya, dari Hewan kucing, peliharaan. anjing, hewan peliharaan ya. Hati-hati dengan hewan peliharaan. Sebisa mungkin kita berikan vaksinasi ngoten nggih. Agar kita bisa lebih aman. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan dengan soal nomor 30 dengan Ibu Endang P. Mohon izin Ibu. Oke. Bayi T berusia 2 hari, lahir secara normal di puskesmas. Sejak lahir, Ibu sudah memberikan ASI secara eksklusif. Salah satu manfaat yang didapat dari pemberian ASI adalah terlindunginya bayi dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan mencegah terjadinya peradangan atau inflamasi. Zat manakah dari ASI yang memberikan perlindungan tersebut? Oke, jawabannya adalah D. Lactoferrin ya, Bu ya? Mungkin ada jawaban yang lain? Imunoglobulin. Ada lagi yang lain? Untuk peradangan, terjadinya peradangan. Terjadinya peradangan. Jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah dalam lisosim. Jawaban yang benar untuk peradangan atau inflamasi adalah lisosim. Ngeten nggih? Maaf Ibu. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan nggih, Ibu-ibu. Duh, terima kasih nih jam sekian masih bergabung dengan kita. Demi apa ini kita? Demi bisa lulus 100% ngeten nggih, Bu. Kompeten. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Semangatnya saya salut loh. Oke, monggo kita lanjutkan dengan nomor 31 nggih. Untuk yang memberikan soal neonatus itu banyak ya Bu dari dosen, bukan dari saya saja dan Bu Ani kan ya Bu ya, banyak ya Bu berarti. Iya. Banyak ya. Apakah soalnya juga sama Bu? Ya, Ada yang sama Ibu. Beda ya. Saya gini, saya mau memberikan soal apa ya yang kira-kira belum didapat oleh ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu ini bukan hanya mengandalkan apa namanya sudah bimbingan intensif dari dalam kan. Pasti juga banyak yang ikut di luar kayak misalnya apa ya, online itu Bu juga bagus itu kalau misalnya sempat disempatkan, monggo bisa bergabung. Cari yang Tapi ini yang baru Bu, saya ikut ilmunya jenengan itu hampir saya nggak tahu. Iya saya gini, soalnya saya nyari soal yang kira-kira yang tidak. Oke, kalau yang lain saya lihat kayaknya ini sudah sering di ini, jadi kayaknya sudah tahu. Kira-kira yang nggak tahu yang apa ya? Saya juga bingung Bu nyari soalnya itu. Soalnya dari saking banyaknya soal ya, jadi aduh. Tapi maaf Bu, malah bikin saya terus berpikir saya nanti bisa lulus nggak ya kayak gini sulitnya gitu. Kita berusaha semaksimal mungkin ya Bu. Allah itu maha tahu. Amin, Allah tidak akan amin. tidak akan sia-sia lah Bu. Usaha Amin. kita ini dengan ikhlas. Sudah kita pasrahkan. Kita pokoknya yang penting adalah berusaha semaksimal mungkin. Amin. Setelah kita belajar dengan baik, sudah berusaha, kita pasrahkan semuanya. Insya Allah Allah menjawab ini. Oke, kami hanya bisa mensupport dan mendoakan Bu. Kita tidak bisa, kalau Anda sudah mengerjakan, jadi kita sudah tidak bisa berbuat banyak, Ngunten. Jadi semuanya yang menentukan yang di atas. Semoga soal-soalnya menginspirasi dan semoga soal-soal yang keluar mudah dan ibu-ibu semua bisa menjawab dengan baik. Amin. Oke,
Monggo, soal berikutnya. Nomor 31 dengan Ibu Ratika Prabawati. Monggo. Ada Mbak Ratika Prabawati? Mbak Ratika sudah disuruh tadi, Bunda. Oh, baik. Saya geser lagi berarti ya. Iya. Ibu Nurlaili Safitri ada? Nggih. Nggih, makasih pangapunten kalau di ini lagi. Bu Nurlaili Safitri ada? Tidak ada juga. Bu Eti juga ini. Kira-kira yang ada siapa ya? Ibu Rizko. Adakah? Tidak ada juga. Ibu Veronica. Tidak ada. Ibu Hajiah Mu'alifah. Oh, ada. Monggo, monggo. Monggo, Ibu. Saya bacakan aja, Bu, daripada nggak ada yang baca. Oh, siap. Nggih, monggo. Sudah sampai Monggo, rumah. Bu. Bayi R usia 2 minggu datang ke bidan untuk melakukan kunjungan neonatus. Saat ini bayi masih mendapatkan ASI secara eksklusif dari ibu. Manakah yang merupakan manfaat pemberian ASI bagi ibu? Ini kalau tidak D ya E, Bu. Tidak DE ya, Bu ya. Ya. Menghemat biaya jadi ibunya nggak mengeluarkan biaya. Tapi Bu, biasanya yang keluar biaya itu suami, Bu, bukan ibu. Tapi sekarang tinggal semua ibu. Ya kan, ya kan. Yang paling B, Bu. Enggak. Jawaban yang lebih bagus kayaknya yang C, Bu, untuk mencegah anemia. Kan ini apa namanya untuk ibu, ngeten nggih. Kok anemia ngeten ya jawabannya ya? Kenapa ya kok anemia ngeten ya? Kira-kira kenapa, Bu? Ada yang bisa membantu saya? Oh ya, saya ingat, Bu. Ya, kenapa kok mencegah anemia? Karena kan pada saat itu menyusui secara eksklusif, dia otomatis seperti ber-KB itu loh, Bu, mal. Jadi dia akan menahan hormon apa itu, akhirnya dia nggak haid. Ya, Jadi sehingga dia tidak menstruasi. Iya, akhirnya Ibu ingat. Kalau yang D ini khusus Bapak kayaknya, Bu, menghemat biaya. Suami itu, oh alhamdulillah, tidak perlu uang, ngeten nggih. Iya. Ya, kalau E itu juga sebenarnya benar ya, tidak perlu menyiapkan botol susu formula. Tapi ada yang lebih bagus untuk mencegah anemia. Ngeten nggih. Karena kan selama diajar dulu, seingat saya ya hemat. Tidak hemat betul, Bu, hemat betul. Bagi ibu itu jawabannya dulu gitu, hemat, tidak repot. Kalau hemat itu, Bu, berarti untuk semuanya, bukan hanya untuk ibu saja, tapi untuk ibu dan untuk suami. Hemat, ngeten nggih. Untuk keluarga. Tapi ini kalau misalnya kalau manakah yang merupakan manfaat pemberian khusus untuk ibu? Nah, itu. Anemia. Kalau misalnya untuk bayi, untuk yang pilihan ini adalah yang A, mudah dicerna dan serap tubuh bayi, dan yang B, mengandung zat protektif yang dibutuhkan bayi. Berhubung ini adalah manfaatnya untuk ibu, kita pilih yang paling bermanfaat untuk ibunya. Ngoten. Ya. Ya, ngoten nggih, Ibu. Siap, terima kasih. Selanjutnya adalah nomor 32 dengan Ibu Yeni Aditya Santoso. Monggo, Bu. Ibu, seorang perempuan berusia 30 tahun, baru 3 bulan yang lalu melahirkan bayi perempuan. Saat ini ibu sudah mulai masuk kerja dan berencana tetap memberikan ASI pada bayinya.
Berapa lama daya tahan ASI perah bila diletakkan di ruang bebas? Nggih, berapa jam, Bu? 4. 4 jam. 6 mungkin ini ya. 6 jam. 4 jam. Nggih. Ya, 4 jam. Sebaiknya sebelum 4 jam sudah dihabiskan, ngoten nggih. Agar kandungan gizinya tidak berubah atau tidak berkurang. Baik, selanjutnya nomor 33. Monggo dengan Ibu siapa ya yang belum ya? Saya bingung. Ibu Lulu Febrianti mungkin. Sudah 2 kali, Bu. Aduh, salah saya. Maaf. Ibu Marsini. Iya, Bu Marsini belum. Oke, monggo Bu Marsini. Salahnya saya itu tidak saya catat ngoten ya, harusnya dicontreng ngoten ya, Bu. Nggih. Nggih, Iya, baik. Ibu Monggo. izin membacakan. Nggih. Bayi B berusia 6 bulan 10 hari. Saat ini ibu sudah mulai memberikan MPASI pada bayi. Menyiapkan MPASI bisa dengan cara bowling. Manakah yang termasuk cara menyiapkan makanan dengan bowling? Apa gitu? Mana Bu? Direbus ya Bu ya. Direbus. Iya, belum pernah ya. Jadi Bu, maaf. Ya, siap-siap. Apa? Monggo, selanjutnya. Nomor 34 dengan Ibu siapa yang belum ya? Siapa yang belum? Ibu Aurina Dwi Febriani. Ada nggih? Ada, Bu. Ya, monggo Mbak. 34. Seorang bayi laki-laki lahir 1 jam yang lalu di BPM. Saat lahir, bayi langsung menangis dan dilakukan IMD. Setelah 1 jam IMD, bayi diambil untuk diberikan suntikan vitamin K. Salep mata, ditimbang, dan diukur tinggi badannya. Saat menimbang, alat timbangan tidak dialasi dengan kain, sehingga bayi mengalami hipotermi. Terjadi proses perpindahan panas, apakah pada bayi tersebut? Ya. B. Konveksi. Yakin? Oh, konduksi kayak. Konduksi, betul. Konduksi, yang benar konduksi. Siap, kita lanjutkan. Nomor 35. Ini soal terakhir nggih Ibu-ibu. Karena jam sudah menunjukkan jam sudah solah-solah di sini katanya orang Madura. Solah-solah itu apa ya? Surau sudah berbunyi ngoten. Nggih, baik nomor 35 Ibu-ibu. Ibu siapa ya? Monggo siapa yang mau menjadi penutup ini? Boleh? Saya ini kan Ibu siapa ya? Saya lihat saja Ibu yang di-on-kan kameranya saja ya. Ibu Bale. Ya, saya ulangi lagi ya Mbak Elmi, mohon maaf. Sebagai penutup. Monggo. Maaf. Ya Ibu, sengaja ini sengaja. Soalnya tadi salah jawab itu, mungkin ini juga salah. Siap, monggo. Seorang bayi laki-laki baru 1 menit yang lalu dilahirkan. Kondisi bayi lemah dan mengalami hipotermi. Apakah akibat yang mungkin timbul jika bayi mengalami stres dingin? Stres dingin. Kalau stres dingin, mungkin jawabannya menurunnya jumlah oksigen dalam kira-kira ya, stres dingin.
Stres dingin ini akan menurunnya penggunaan glukosa dalam tubuh kayak Ibu. Nih Bu, menurunnya penggunaan glukosa. Glukosa kan tubuh. Menurunnya Kalau stres dingin itu akan meningkatkan metabolisme, Ibu. Oh, begitu. Iya, akan meningkatkan metabolisme sehingga juga meningkatkan penggunaan glukosa dalam tubuh. Ngoten. Untuk tidak stres dingin, kalau dingin kan kita menggigil ya, menggigil. Nah, salah satu apa namanya mekanisme tubuh untuk adaptasi dengan lingkungan. Ngoten nggih. Jadi dia meningkat metabolisme tubuhnya kalau dia stres dingin. Sehingga bayi-bayi itu diusahakan agar tidak terjadi hipotermi. Salah satunya adalah tidak boleh langsung apa ya? Misalnya AC itu tidak boleh langsung tidak boleh langsung kena langsung ke bayi. Kemudian harus ada alas ketika bayi itu ditidurkan sehingga dia tidak berhubungan langsung dengan benda dingin. Ngoten nggih. Baik Ibu-ibu, terima kasih sampai saat ini masih bergabung dengan kami. Terima kasih atas semangatnya yang luar biasa hari ini. Saya doakan semoga ujiannya lancar, semuanya sukses. Amin. 100%. Amin. Baik, baik. Terima kasih. Saya stop sebentar. Saya stop share dulu ini. Aduh, ini angin. Nanti untuk soal saya kirimkan ke Mbak Seti, ngoten nggih?